Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kabar kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Minggu kemarin kita telah belajar tentang senyawa dan campuran. Dari pembelajaran itu kita mengetahui apa itu campuran homogen dan apa itu campuran heterogen. Karena campuran itu terdapat zat pelarut dan terlarutnya. Jadi pertanyaannya, apakah bisa zat pelarut dan terlarutnya itu dipisahkan? Ya, antara zat pelarut dan zat terlarut itu dapat dipisahkan. Bagaimana cara pemisahannya? Cara pemisahannya yaitu dengan metode pemisahan campuran. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan mempelajari tentang metode pemisahan campuran. Langsung saja kita akan mempelajari tentang metode pemisahan campuran. Jadi dalam pemisahan campuran itu kita harus mengetahui dua, yaitu yang pertama adalah dasar-dasar dari pemisahan campuran dan yang kedua yaitu metode dari pemisahan campuran. Yang pertama, apa sih dasar-dasar dari pemisahan campuran? Jadi dasar-dasar dari pemisahan campuran yaitu yang pertama ukuran partikel, yang kedua adalah titik didih, yang ketiga adalah kelarutan, yang keempat adalah pengendapan, yang kelima adalah difusi, dan yang keenam adalah absorpsi. Selanjutnya yaitu metode pemisahan campuran. Apa aja sih metodenya? Yaitu yang pertama adalah filtrasi, yang kedua adalah dekantasi, yang ketiga adalah sentrifugasi, yang keempat adalah evaporasi, yang kelima adalah destilasi, keenam corong pisah, ketujuh kromatografi, yang ke-8 sublimasi, ke-9 ekstraksi, dan yang ke-10 yaitu adalah rekristalisasi. Nah, di sini adalah dasar-dasar dari pemisahan campuran. Jadi, suatu zat itu dapat dipisahkan dari suatu campurannya karena mempunyai perbedaan sifat. Hal tersebutlah yang dinamakan dari dasar pemisahan. Sesuai dengan yang dikatakan di slide sebelumnya, yaitu beberapa dasar pemisahan campuran antara lain yaitu adalah ukuran partikel, titik didih, kelarutan, pengendapan, difusi, dan absorpsi. Jadi kita akan bahas yang pertama yaitu adalah ukuran partikel. Jadi ukuran partikel itu adalah suatu ukuran zat. Ya, yang pertama kita akan bahas masalah ukuran partikel. Jadi ukuran partikel itu adalah suatu ukuran partikel atau zat dari suatu campuran. Jadi dia di situ memiliki perbedaan ukuran partikel. Jadi antara zat pelarut dan terlarutnya itu memiliki ukuran partikel yang berbeda, sehingga salah satu metode pemisahannya yaitu bisa dilakukan dengan cara filtrasi. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu adalah dasar pemisahan berdasarkan titik didih. Jadi titik didih itu adalah suatu titik didih dari suatu larutan. Jadi apabila campuran tersebut memiliki titik didih yang berbeda, maka salah satu metodenya menggunakan metode destilasi yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Ya, selanjutnya yaitu dasar pemisahan yang ketiga yaitu adalah kelarutan. Jadi suatu campuran itu memiliki spesifikasi kelarutan yang berbeda. Oleh karena itu, salah satu dasar dari pemisahan campuran yaitu adalah kelarutan. Selanjutnya yaitu yang keempat, dasar pemisahan adalah pengendapan. Jadi suatu zat itu akan memiliki kecepatan pengendapan yang berbeda dalam suatu campuran atau suatu larutan. Jadi zat-zat yang memiliki berat jenis lebih besar daripada pelarutnya, maka ia akan cepat mengendap. Salah satu metode dalam pemisahan campuran itu berdasarkan pengendapan itu bisa dilakukan melalui sentrifugasi. Jadi setelah suatu zatnya itu mengendap, maka
tinggal pelarutnya itu dipisahkan dari gelas yang menampung pengendap. Oleh karena itu, pengendapan ini menjadi dasar salah satu pemisahan campuran. Selanjutnya yaitu dasar dari pemisahan campuran itu yang kelima adalah difusi. Jadi difusi ini atau pembauran itu adalah suatu peristiwa suatu zat itu berpindah dari konsentrasi yang tinggi menjadi berpindah ke konsentrasi yang lebih rendah. Jadi dua macam zat yang berwujud cair atau gas itu bila dicampur dapat berdifusi atau bergerak, mengalir dan bercampur satu sama lain. Jadi itu tadi perpindahan dari konsentrasi yang lebih tinggi menjadi konsentrasi yang lebih rendah. Jadi gerak partikel itu bisa dipengaruhi oleh muatan listrik. Jadi muatan listrik ini itu akan menarik zat hasil ke arah tertentu sehingga dapat diperoleh zat yang murni gitu. Jadi metode pemisahan zat dengan menggunakan arus listrik ini itu bisa disebut dengan elektrodialisis gitu. Selanjutnya yaitu dasar dari pemisahan yang keenam yaitu adalah absorpsi. Jadi absorpsi ini merupakan suatu penarikan zat oleh bahan pengabsorpsian yang secara kuat sehingga menempel pada permukaan dari bahan pengabsorpsi. Jadi penggunaan metode ini diterapkan pada pemurnian air atau kotoran renik atau organisme gitu. Itulah dasar-dasar dari pemisahan campuran. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang metode-metode pemisahan campuran. Pemisahan campuran itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah filtrasi. Jadi metode filtrasi ini adalah metode yang menggunakan cara penyaringan atau pemisahan cairan dan padatan yang tidak terlarut. Dapat kita lihat di contoh yaitu antara kanji dengan air. Jadi di situ dapat dilihat setelah kanji dan air itu tercampur, kita dapat memisahkannya kembali gitu dengan cara menggunakan kertas saring. Kita tuang air dan kanji yang sudah tercampur itu ke dalam saringan secara perlahan, dan di situ kanji dan air itu dapat terpisah secara perlahan. Baik, yang metode pemisahan campuran yang kedua yaitu adalah dekantasi. Dapat kita perhatikan di gambar, itulah metode pemisahan dari dekantasi. Jadi metode itu dengan cara menuangkan cairan secara perlahan pada wadah kedua. Dengan cara itulah padatan pada suatu campuran itu akan tetap tertinggal di dalam wadah yang pertama. Akan tetapi pada metode ini masih banyak yang mengatakan belum efektif dikarenakan padatan itu masih bisa melewati atau ikut juga tertuang pada wadah kedua. Oleh karena itulah pada metode dekantasi ini banyak yang mengatakan masih belum efektif. Selanjutnya, metode pemisahan campuran yang ketiga yaitu adalah sentrifugasi. Jadi, metode sentrifugasi ini adalah metode yang digunakan untuk menggantikan metode filtrasi apabila partikel yang dipisahkan itu sangat halus atau sangat kecil dan juga memiliki jumlah campuran yang terbilang sedikit. Jadi salah satu contohnya yaitu adalah memisahkan susu menjadi susu krim atau susu skim. Itulah metode pemisahan pada sentrifugasi. Selanjutnya pada metode pemisahan yang keempat yaitu adalah
evaporasi. Jadi metode ini disebut juga dengan metode penguapan. Dikarenakan pada metode ini menggunakan perubahan molekul seperti air berubah menjadi gas. Salah satu penerapannya yaitu kita dapat lihat pada petani garam. Jadi garam-garam atau air laut itu di ditempatkan pada tambak-tambak garam, eh, dan di situ didiamkan selama beberapa hari. eh, Petani tersebut menggunakan metode evaporasi yaitu penguapan. Jadi air laut itu didiamkan di situ, dan matahari lah sebagai fungsi dari penguapan. Jadi air pada air laut itu akan menguap, sementara garam yang terdapat pada air laut itulah yang akan tersisa pada tambak tersebut. Oleh karena itu garam tersebut akan diperoleh. Selanjutnya, metode pemisahan yang kelima yaitu adalah destilasi. Jadi destilasi ini memisahkan suatu zat campuran berdasarkan kecepatan atau kemudahan penguapan suatu bahan. Jadi destilasi ini pemisahan campuran berdasarkan pada perbedaan titik didih dari suatu komponen zat yang bercampur. Contoh dari penerapan pemisahan campuran melalui metode destilasi ini adalah pembuatan alkohol, pembuatan minyak kenangan dan minyak lainnya berdasarkan manfaat dari suatu bunga atau daun-daunan. Selanjutnya yaitu metode pemisahan yang keenam, yaitu adalah corong pisah. Jadi pada metode corong pisah ini itu memasukkan suatu zat ke dalam suatu corong pemisah, kemudian itu didiamkan beberapa menit, maka kita akan melihat terbentuknya lapisan yang terpisah. Salah satu contoh penerapannya itu kita bisa melihat memisahkan antara minyak dan air. Dan di situ dapat kita lihat setelah kita diamkan beberapa saat itu akan terbentuk suatu lapisan yang terpisah. Itulah dari penerapan dari metode corong pisah. Selanjutnya metode pemisahan campuran yang ketujuh yaitu adalah kromatografi. Jadi kromatografi ini adalah suatu teknik atau untuk memisahkan molekul yang didasari dari perbedaan pola pergerakan dalam fase gerak dan juga fase diam untuk bisa memisahkan komponen berupa molekul yang ada di dalam suatu larutan. Jadi pemanfaatan dari metode pemisahan campuran kromatografi ini salah satunya adalah untuk menguji bahan pewarna pada suatu makanan itu aman untuk dikonsumsi atau tidak. Juga dapat menguji terdapatnya obat terlarang dalam tubuh manusia atau urin. Ini melalui urin yang dites gitu. Metode pemisahan campuran yang ke-8 yaitu adalah sublimasi. Jadi pada proses sublimasi ini adalah memisahkan suatu zat padat dengan cara sublimasi, yaitu suatu zat padat itu akan menyublim atau dia akan berubah wujud menjadi gas, dan dia juga akan terpisah dari zat padat yang tidak tersublim. Sebagai contoh kita dapat lihat di layar gitu, itu adalah campuran kapur barus dan tanah dan pasir. Di situ setelah kita lakukan proses sublimasi atau kita menggunakan api di bawahnya, kita panaskan, kapur barus tersebut dia akan menyublim gitu. Lama kelamaan dia akan membentuk kristal di atas atau di bawah kaca arloji, dan juga di situ dapat dilihat dia juga membentuk kristal-kristal iodin itu di
pinggir-pinggir atau di samping-samping gelas kimia yang berada di atas mendekati permukaan dari kaca arloji tersebut. Selanjutnya, metode pemisahan campuran yang ke-9 yaitu adalah ekstraksi. Jadi, ekstraksi ini adalah suatu proses pemisahan suatu zat yang didasari oleh perbedaan kelarutan terhadap dua buah cairan yang tidak saling larut gitu. Salah satu contoh penerapannya yaitu adalah pemisahan iodin dari dalam air. Selanjutnya, yang metode pemisahan campuran yang terakhir yaitu adalah rekristalisasi. Jadi rekristalisasi ini merupakan suatu proses untuk membuat kristalisasi ulang gitu. Sebagai contoh sederhananya itu ketika kita memiliki suatu kristal namun ternyata kristalnya itu masih belum murni. Oleh karena itu dilakukanlah metode pemisahan campuran rekristalisasi. Jadi untuk mengulang proses kristalisasi untuk memurnikan suatu kristal tersebut. Demikianlah pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.